Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana? Hari ini puasa semua? Puasa Ada yang sahur nggak tadi? Ada yang nggak sahur nggak tadi? Ada yang sahur, ada yang nggak sahur. Nggak apa-apa ya, nggak sahur tetap semangat ya. Kita harus tetap bisa fokus ke pelajaran kita kali ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Fatika Ibu. Oke, Mbak Fatika bisa dibantu untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Oke. Bunga Sicil Ala. Hadir Ibu. Devi Dwi Anggraini. Hadir Ibu. Putri Fatika Azahra. Novia Cahyati. Dea Putri Alia. Hadir Ibu. Faradi Baimi. Malista Mardiani. Hadir Ibu. Jenny Wulandari. Hadir Ibu. Eki Sifaati. Hadir Ibu. Baik. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pelayanan prima. Namun, sebelum itu, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan tuju. Yang pertama yaitu memahami definisi pelayanan prima. Yang kedua, memahami konsep pelayanan prima. Yang ketiga, mengetahui definisi dan juga indikator kepuasan dari pelanggan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah pelayanan melalui diskusi kelompok. Jadi, di akhir pembelajaran kita nanti, ada sesi diskusi kelompok. Dan untuk pembentukan kelompoknya bisa nanti saja. Sekarang Ibu fokus untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Oke, baik. Bisa dilihat dengan jelas ya gambar kali ini? Nah, menurut kalian ini tuh gambar apa? Situasi apa dari ini? Ada yang mau membantu menjawab? Di kantor. Lagi dimarahin. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, ini adalah situasi di sebuah kantor, ya. Di mana di sini tuh ada seorang resepsionis. Nah, si Mbak ini adalah resepsionis atau staf di kantor tersebut. Dan di sini adalah teman dari staf tersebut atau rekan kerjanya. Nah, rekan kerja ini kan rekan kerja. Ini adalah klien. Kenapa klien ini marah? Karena sibuk bermain HP. Nah, mengapa? Di sini pentingnya pelayanan prima adalah kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien kita atau pelanggan kita. Bukan seperti ini ya anak-anak, seperti ditinggal main HP atau ditinggal berbicara dengan rekan kerjanya seperti itu. Nah, di sini pastikan kalau pelanggan atau klien tidak
tidak dihiraukan seperti itu, pasti kan kecewa kan. Dan nanti semisal klien ini merasa kecewa, lalu klien ini tuh sukanya bermain medsos misal, lalu memposting di thread, di IG, di TikTok atau di Twitter ujaran mengenai kantor ini seperti pelayanan jelek sekali. Nah, kira-kira kalau udah seperti itu, siapa sih yang bakal dirugikan? Perusahaannya. Namun di sini kliennya juga pastikan juga dirugikan karena apa? Tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari staf di kantor tersebut. Nah, dari contoh kasus tadi bisa disimpulkan apa sih itu? Menjawab nggak? Apa sih kira-kira pelayanan prima itu sebelum kita masuk ke pengertiannya? Oke, langsung saja ya. Jadi, definisi pelayanan prima. Menurut Freddy tahun 2017, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi, dengan kata lain, pelayanan prima ini merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan atau instansi. Nah, selanjutnya, mengapa sih pelayanan prima itu penting? Yang pertama, yaitu untuk meminimalisir keluhan pelanggan, seperti contoh kasus di awal tadi, ya kan? Bisa meminimalisir keluhan pelanggan. Yang kedua, mengurangi churn rate atau presentasi pelanggan. Presentasi pelanggan yang menggunakan jasa atau produk kita, seperti itu. Yang ketiga, itu berfungsi untuk meningkatkan brand image. Brand image atau image perusahaan atau instansi kita. Semisal kita memberikan pelayanan yang baik, yang ramah, pasti image dari suatu perusahaan atau instansi itu juga pasti akan naik kan? Seperti itu. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui interaksi positif. Nah, berbicara tentang kepuasan pelanggan, ada yang tahu nggak nih kepuasan pelanggan itu apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi, kepuasan pelanggan ini menurut suatu ahli ya, atau menurut para ahli, saya ambil atau ibu ambil dari pendapatnya Richard E. Gerson. Nah, Richard E. Gerson itu menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan ini adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya itu sudah terlampaui atau terpenuhi. Nah, jadi kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara apa yang diharapkan oleh konsumen dengan apa yang dirasakan oleh konsumen tersebut saat menggunakan produk atau jasa kita. Nah, di kepuasan pelanggan ini ada indikatornya. Yang pertama yaitu rasa puas terkait dengan produk. Yang kedua yaitu selalu membeli produk dan jasa. Selanjutnya akan merekomendasikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk dan jasa. Jadi, semisal pelanggan kita puas ya, semisal sudah membeli atau menggunakan jasa kita, kan puas ya. Nah, setelah puas, nanti kan pasti pelanggan kayak suka dan juga mau membeli atau menggunakan jasa kita lagi. Nah, dari ini kan sudah puas selalu menggunakan, pastinya misal yang menggunakan itu ibu-ibu atau teman-teman atau kalian nih, ya kalau udah menggunakan jasa, ini bagus deh, pasti itu kan, atau udah ini pelayanannya ramah banget, itu kan pasti akan merekomendasikan kepada orang lain, coba deh kamu ke hotel ini, coba deh kamu ke kantor ini.
sana ramah banget. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya harapan pelanggan tersebut itu pasti bakal terpenuhi gitu. Bisa dipahami anak-anak mengenai kepuasan ini? Bisa. Baik, selanjutnya konsep A3 dalam pelayanan prima. Yang pertama yaitu attitude atau sikap. Yang kedua, attention atau perhatian. Yang ketiga, action atau tindakan. Oke, kita bedah satu persatu ya dari konsep A3 ini. Yang pertama yaitu attitude atau sikap. Nah, di dalam attitude ini ada 3 indikator, yaitu pelayanan pelanggan dengan berpenampilan serasi. Yang kedua, pelayanan dengan berpikir positif. Dan yang ketiga, pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Nah, pelayanan pelanggan dengan berpenampilan serasi ini, itu kan seperti kita, misal mau memberikan jasa atau mau melayani tamu atau pelanggan kita, itu kita kan pasti udah prepare ya, atau menggunakan baju atau pakaian yang rapi, bersih, wangi seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini itu ada hal-hal yang dapat mendukung penampilan serasi. Yang pertama, penampilan serasi dengan cara berhias. Yang kedua, penampilan serasi dengan cara berbusana. Dan yang ketiga, penampilan serasi dengan ekspresi wajah. Nah, ketiga ini harus dipenuhi. Karena apa? Semisal kita sudah berpenampilan serasi, sudah berhias, sudah berbusana rapi, namun ekspresi kita murung atau cemberut, itu pasti kan kayak ada yang kurang seperti itu ya. Jadi ketiga ini harus dipenuhi. Selanjutnya, pelayanan dengan berpikir positif. Nah, cara berpikir positif dalam melayani pembeli itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu pelayanan pelanggan dengan berpenampilan serasi. Indikatornya itu sama. Selanjutnya, pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Nah, sikap menghargai itu bisa berupa seperti tutur bahasa kita yang baik disertai senyum yang ramah. Yang kedua, sikap sopan dan santun kita. Yang ketiga, yang kedua yaitu mengamati perilaku pelanggan. Nah, ketika sedang mendengarkan atau memahami kebutuhan dari pelanggan, kita sebagai penyedia jasa atau yang memberi pelayanan, kita harus mengadakan pengamatan terhadap segala perilaku pelanggan dalam hal berikut. Yang pertama, body language. Yang kedua, body movement. Dan yang ketiga, motif pembeli. Nah, body language itu seperti bahasa tubuh dari pelanggan atau klien kita. Body movement dan juga motif pembeli ini seperti pembeli itu kan banyak ya motifnya. Ada yang biasanya itu sombong, ada yang malu-malu, ada yang sukanya itu marah-marah. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan dengan cara mendengarkan dan juga mencatat kebutuhan pembeli. Yang kedua, menjelaskan kembali setiap pesanan. Yang ketiga, memberikan dan juga mengajukan saran dan juga perhatian penuh kepada pembeli. Dan yang terakhir, memberikan dan mengajukan saran dan perhatian kembali. Jadi, mendengarkan dan juga mencatat kebutuhan pembeli, itu kan kita sebagai penyedia jasanya, kita kan mendengarkan dan juga mencatat. Lalu selanjutnya kita harus memastikan kembali ke klien atau pelanggan kita bahwa pesanan atau pesan tersebut itu sudah benar atau belum. Yang ketiga itu misal klien kita bingung atau pelanggan kita bingung. Nah, kita itu harus memberikan atau mengajukan saran. Baiknya seperti ini, Ibu, baiknya seperti ini, Pak, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak terkait attention atau perhatian ini?
terakhir yaitu action atau tindakan. Di tindakan ini bisa berupa pencatatan pesanan, pencatatan kebutuhan pelanggan, penegasan kembali kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Baik, Ibu jelaskan yang pencatatan pesanan terlebih dahulu. Nah, di sini itu pencatatan pesanan dilakukan dengan memberi kemudahan kepada pembeli atau pelanggan kita. Yang kedua, kita harus bisa mempercepat pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan agar tidak menyia-nyiakan waktu pelanggan. Yang selanjutnya yaitu menghindari kesalahan sekecil mungkin. Baik itu kesalahan dalam catat, dalam berbicara, seperti itu harus diminimalisir sekali. Selanjutnya yaitu memudahkan dalam pencarian dan juga pengambilan barang. Selanjutnya pencatatan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk memberikan pelayanan yang baik, sebaiknya pelayanan atau yang memberi pelayanan itu harus bisa mendengarkan dan juga memahami kebutuhan para pelanggan dan membuat daftar kebutuhan dengan mengelompokkan sesuai dengan kegunaan, merek, ukuran, atau jenis pesanan pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Nah, barang yang telah dicatat tadi ditegaskan kembali agar tidak terjadi kesalahan pelayanan. Selanjutnya, menanyakan penggunaan alat pembungkusan barang seperti kita bekerja di sebuah minimarket. Nah, itu kan kita biasanya ditanyain tuh sama pegawainya mau pakai tas yang ramah lingkungan atau yang pakai plastik biasa seperti itu, atau pakai kardus misal barangnya yang dipesan itu banyak seperti itu. Selanjutnya menanyakan cara pengiriman barang barang yang dikehendaki oleh pembeli seperti pelanggan di minimarket tadi ya. Semisal barangnya ini banyak. Nah, itu kita sebagai pegawai itu bisa menanyakan ke pembeli mau diantar atau mau dibawa sendiri. Misal kalau diantar itu mau pakai apa? Mau diantar pakai mobil box kah atau pakai sepeda saja sudah cukup kah? Seperti itu. Dan yang terakhir menegaskan cara pembayaran untuk cash, kredit, dan juga cek. Nah, itu kita sebagai pegawai itu bisa menanyakan cara pembayarannya seperti itu. Selanjutnya yaitu menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Nah, di sini hal-hal yang dapat dilakukan dengan harapan pelanggan itu bisa kembali untuk membeli barang atau jasa kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan terima kasih kepada setiap pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu setelah mengunjungi kantor kita atau setelah membeli barang atau jasa kita, itu kita harus selalu mengucapkan terima kasih, seperti itu jangan lupa. Yang kedua, pemberian bonus kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Nah, misal di suatu minimarket atau supermarket, nah itu kan biasanya si pegawainya menawarkan tuh, misal kalau minimal pembelian 100.000 itu dapat apa, seperti bonus atau apa, seperti itu. Yang ketiga, pemberian potongan harga. Nah, ini sama seperti poin yang kedua itu. Dan yang terakhir, pemberian hadiah pada waktu-waktu tertentu pada pelanggan. Nah, pemberian hadiah ini bisa dilakukan seperti saat perusahaan atau penjual tadi itu mengadakan anniversary atau ulang tahun seperti itu. Nah, itu kan biasanya perusahaan atau seperti supermarket atau minimarket itu biasanya mengadakan door prize yang untuk membagikan hadiah kepada pelanggan mereka. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip layanan prima. Nah, di prinsip layanan prima ini ada 5, yaitu yang pertama tangible, yang kedua reliable, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima empathy. Nah, yang pertama tangible atau terjamah.
Penampilan fisik yang terlihat fokus pada kerapian pelanggan, fokus kepada kerapian pegawai, kelengkapan peralatan, dan juga penataan ruang kerja yang profesional untuk memberikan kesan pertama yang baik. Yang kedua, reliable, yaitu handal. Nah, reliable ini yaitu kemampuan memberikan layanan sesuai janji kita. Jadi layanan ini harus tepat, akurat, dan juga konsisten dengan apa yang diiklankan atau yang ditawarkan kepada pelanggan kita. Yang selanjutnya yaitu responsiveness atau tanggapan kita. Nah, responsiveness ini bisa berupa kecepatan dan juga kemauan kita untuk membantu. Jadi pegawai atau staff, kita sebagai pegawai atau staff itu harus sigap, bersikap positif, dan juga cepat dalam memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan. Yang keempat yaitu assurance atau jaminan. Nah, pengetahuan dan juga keramahan pegawai. Di sini kita harus membangun rasa percaya pelanggan ini melalui kompetensi kita, perilaku sopan kita, dan juga kredibilitas perusahaan kita. Dan yang terakhir yaitu empati. Nah, empati ini adalah kepedulian secara personal. Jadi, di sini kita pegawai itu harus mampu mendengarkan dan juga memahami situasi dari sudut pandang pelanggan dan memberikan perhatian yang tulus kepada pelanggan. Dari prinsip layanan Prima kali ini, apakah sudah jelas atau masih ada yang dibingungkan anak-anak? Sudah jelas, oke. Oke, nggak terasa ya waktu pemaparan materi Ibu sudah selesai. Nah, setelah ini sesuai apa yang sudah Ibu katakan di awal pembelajaran kita tadi, kita akan berdiskusi secara kelompok. Nah, di sini ada berapa orang? 10, sebentar. Oh iya. Kalau dibagi 2 gimana? Ada yang 4, ada yang 5 ya nanti. Jadi ini nanti akan berdiskusi tentang apa sih? Nah, di sini karena kelompoknya ada 2, jadi ini tidak usah ya anak-anak. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi gambar ini. Dari yang diidentifikasi itu ada apa aja, Bu? Yang diidentifikasi itu, sebentar. Yang diidentifikasi itu yang pertama, masalah dalam gambar tersebut. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Yang ketiga, kesalahan. Kesalahan itu kayak semisal tadi kan sudah Ibu jelaskan dari konsep A3 itu ya. Nah, itu tuh kesalahannya itu diidentifikasi. Itu termasuk kesalahan pada konsep yang mana? Yang action kah? Yang attention? Atau attitude kah? Nah, itu silakan kalian identifikasi ya. Dan yang terakhir itu contoh kalimat. Ini contoh kalimat yang benar itu seperti apa. Nah, semisal untuk kelompoknya disesuaikan ini saja bagaimana? Boleh, oke. Yang kelompok 1 ini ya. Yang kelompok 2 ini. Nah, ini gambarnya kelompok 1, ini gambarnya kelompok 2. Untuk waktu diskusi berkelompoknya Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup anak-anak atau kurang? 15 menit. Tapi nanti bakal kepotong itu saat presentasinya. 10 menit aja ya. Jadi nanti setelah berdiskusi itu kalian maju ke depan ya, bisa perwakilan 2 kelompok saja.
atau dua anggota kelompok saja perwakilannya. Tidak usah semuanya. Ada yang ditanyakan anak-anak terkait diskusinya? Belum, oke. Silakan dikerjakan dulu ya. Sudah dikerjakan? Masih didiskusikan. Oke. Sudah dikerjakan? Masih diskusi. Nanti kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Oke. Kurang berapa ini? Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Bisa kalau sudah selesai bisa ditunjuk nanti mau siapa yang mewakilkan ke depan.
Ya. Oh ya, bisa dikasih nama kelompok di bawahnya ya. Ya, sama-sama. Nama kelompok terus nanti dikasih absennya juga ya. Oke. Waktunya kurang 2 menit lagi. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, tinggal maju ya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke. Kira-kira siapa nih yang mau maju dulu ke depan? Kelompok 1 atau kelompok 2 nih? Siapa yang mau maju duluan? Ibu, ini yang maju 1 atau 2 orang? 2. Iya. Kelompok 2 duluan mau maju. Oke. Kelompok 2 yang mana? Ini. Oh, kelompok 2. Oke. Silakan maju duluan. Ayo. Perwakilan aja. Iya, 2 orang perwakilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nafisa Harjani, saya Edis Bakti, dan ada Novia Cahyati dan juga ada Jadi Wandani. Nah, jadi kami itu membahas terkait kasus kesalahan pencatatan data pelanggan. Jadi masalahnya itu adalah tugas ini itu tidak mendengarkan dengan teliti dan juga tidak mencatat data secara benar. Dan akibatnya itu nama pelanggan salah dan dokumen itu harus diperbaiki sehingga pelanggan itu merasa dirugikan. Lalu kemudian dalam konsep A3 yang sudah dijelaskan, kesalahan itu ada pada attention atau perhatian. Nah, solusi dari kami sendiri yang pertama ada mendengarkan dengan fokus, yang kedua mencatat data secara lengkap, dan yang ketiga mengulang kembali data kepada pelanggan untuk memastikan benar. Seperti mohon izin Bapak Ibu saya ulang ya namanya agar tidak salah. Dan dengan begitu kesalahan bisa diminimalkan. Oke. Betul ya yang dikatakan sama kelompok 2 tadi. Jadi menurut kalian kenapa sih ketelitian ini penting dalam administrasi? Kenapa kira-kira? Ada yang mau bantu jawab? Agar tidak terjadi kesalahan. Betul. Absen berapa, Mbak? 9. Malista ya? Iya. Oke. Betul sekali. Kan karena untuk meminimalisir kesalahan. Karena apa? Administrasi itu kan banyak ya. Nanti kalau ada yang salah kan bakal susah nantinya seperti itu. Oke, bisa kasih aplaus dulu kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan. Oke, bisa tunjuk kembali, Mbak. Oh ya, ditutup dulu. Boleh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan terkait kasus yang ada pada surat PPT tersebut. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dewi Alia dan saya Putri Fajar. Lalu ada Luciana Mawar
Sulawani, ada punya Afiqul A'la, dan ada Devi Dwi Anggraini. Jadi, berdasarkan hasil analisis kelompok 1, itu hasil diskusi kami itu mengenai kasus resepsionis yang kurang lama. Jadi masalah utama pada kasus ini adalah sikap petugas yang tidak sopan, tidak tersenyum, dan berbicara ketulus terhadap pelanggan. Nah, dampaknya ini adalah pelanggan merasa tidak dihargai dan akhirnya tidak jadi menggunakan layanan kantor. Selanjutnya berdasarkan konsep pelayanan prima yang sudah dijelaskan oleh tadi, kesalahan besarnya adalah pada attitude atau sikap. Dan yang nomor 4 yaitu contoh kalimat yang benar. Contohnya yaitu selamat pagi, ada yang benar itu, atau baik bapak atau ibu. Silakan saya jelaskan prosedurnya. Jadi sikap perawat sangat kesan pertama yang baik. Nah, betul banget yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Karena apa? Kalau kita datang ke suatu kantor, ke suatu hotel, atau suatu restoran, ataupun tempat apapun itu, yang pasti yang kita ingat pertama kali, atau yang kita lihat, yang kita rasakan pertama kali adalah sikap dari pelayannya. Semisal pelayannya tadi seperti itu ya, ketus, nggak mau senyum. Nah, itu kan jadi kita sebagai pembeli atau pelanggan itu juga merasa nggak enak sendiri seperti itu ya. Kayak pengen rasanya pulang aja deh, orang ini kenapa sih gitu kan. Gitu. Oke, bagus banget. Penjelasan dari kelompok 1 tadi bisa ditutup terlebih dahulu, Mbak. Baik, tadi hasil pemaparan dari kelompok 1. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget ya pemaparan materi dari kedua kelompok tadi. Terima kasih ya perwakilan dua kelompok tadi sudah memaparkan dengan sangat baik hasil diskusi kalian. Baik, dari yang apa Ibu paparkan hari ini, selanjutnya ada kesimpulan. Ada yang mau membantu membaca nggak? Oke, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu pelayanan prima atau excellent service adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan standar pelayanan unggul. Dalam sektor publik, pelayanan ini didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam sektor bisnis, pelayanan prima berorientasi pada pencapaian profit sekaligus menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Oke. Namanya Mbak siapa tadi yang membaca? Absen berapa, Mbak? 20. Oke. Bisa beri tepuk tangan dong buat Mbak Novia. Oke. Oke, dapat nilai partisipasi. Oke. Dari pemaparan Ibu mengenai pelayanan prima hari ini sudah Ibu cukupkan ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, ada yang mau membantu Ibu dalam menyebutkan konsep A3 itu apa aja? Ada yang mau membantu menjelaskan nggak? Menyebutkan aja deh. A3. Oke, silakan. Jadi yang pertama itu ada attention, Ya. sama action gitu. Oke, sama artinya dong. Artinya apa aja? Kalau action itu tindakan. Oke, tindakan. Sikap, Oke. kalau attention itu perhatian. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Jenny. Bisa diberi tepuk tangan dong buat Mbak Jenny. Benar ya tadi, yaitu yang pertama action atau tindakan, yang kedua attitude atau sikap, dan yang terakhir attention atau perhatian. Baik, usai sudah pembelajaran kita dalam hari ini dalam mempelajari pelayanan prima kali ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, siapa ketua kelasnya tadi? Nah, bisa dibantu untuk memimpin doa ya.
Sebelum makin kelas bagasi yang ini adalah doa. Baik, tidak terasa ya kita sudah menuju penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Kerasa nggak lamanya kita belajar hari ini? Puasa ya soalnya ya. Nggak apa-apa, kan setelah ini buka ya, buka puasa. Iya. Iya. Wartakjil biasanya di mana, Mbak? Di Jalan Pemuda. Oh. Apa di mana? Cincau. Oh. Rumahnya Mbak Devi di Kenjeran. Oh. Jauh sendiri. Oh, makan lontong balap. Di sana ada Oh ya. Diajak Mbak Devi ke sana. Oke. Kalau pakai besok mungkin bisa itu ya main, kan udah main ke rumah Mbak Devi, besok itu mainnya ke rumah Mbak Bunga, besok lagi rumah Mbak Novi, besok lagi ke Mbak Jenny, Mbak Tia, Mbak Dea, Mbak Malista, Mbak Eki dan lain sebagainya. Kalau bubur main boleh nggak? Boleh, mau? Mau. Jangan bukber deh, ibu aja pas itu halal bihalal open house di rumah. Dapat THR kamu, jajannya enak nggak? Enak dong, Holland. THR Merah. Nggak punya pink. mau Oke. Ya, besok bisa konfirmasi ya ke ibu ya. Oh ya, sebelum ibu mau tutup ya, mau meninggalkan kelas kalian, ibu mau berpesan. Kita kan udah mau hari raya ya. Ibu pesan dijaga kesehatannya ya. Jangan sering-sering minum es, apalagi kalau kalian mau beli takjil itu beli yang kayak hangat, kayak gitu-gitu aja. Boleh sih ya makan atau minum es, cuman dibarengi air putihnya juga, jangan lupa. Terus juga jangan sering-sering begadang. Siapa yang di sini biasanya begadang? Tugasnya apa aja? Matematika, Bu. Masa? Oh. Kalian ngerjain tugas apa drakon nih yang cewek-cewek? Nanti bilangnya nugas. Terus ternyata drakoran. Sama kan. Sampai jam 2. Sampai sahur ya. Sampai sahur. Mbak subuh. Astagfirullahaladzim. Baik, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dari apa yang Ibu jelaskan atau apa yang Ibu bicarakan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.